pihak BSI, dari pihak Mandiri, ya. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas ya atensi dan juga sambutan baik dari pihak Bank Mandiri yang walaupun kita hanya waktu dalam sesaat gitu ya. Setelah pagi tadi kita melakukan koordinasi dengan Direktur KSKK, tapi ternyata Bank Mandiri Jawa Timur dan juga cabang-cabang yang ada di kabupaten kota welcome terhadap kita. Kita patut berterima kasih kepada semuanya. Sebagaimana agenda dalam kegiatan ini, Bapak Ibu, ada beberapa hal ya yang perlu kita bicarakan, yaitu yang pertama tentunya terkait dengan pembukaan rekening. Pembukaan rekening terhadap BOS, baik itu MTS atau MA, dan juga yang kedua adalah mekanisme pencairan setelah itu, ya karena memang kalau kita melihat, ya ada 3 bank yang sebenarnya untuk pencairan daripada BOS ini, yaitu yang pertama adalah BSI, yang mana ini semua MI itu sudah BSI, ya di samping ada beberapa MTS dan MA di sana. Kemudian yang kedua adalah bank BNI yang sudah, yang sekarang ini adalah Bank Mandiri, ini adalah ketiga yang semuanya sudah dilakukan bersama. Yang nanti pada kesempatan ini Pak Kabit akan menyampaikan beberapa hal terkait hasil pertemuan rakor ya terkait dengan pencairan BOS ini yang oleh Mandiri, dan semua setelah itu nanti dari pihak Mandiri akan menyampaikan beberapa hal mengenai bagaimana mekanisme untuk pembukaan rekening dan juga pencairan itu semuanya. Memang Bapak Ibu, kita agak ngos-ngosan ya dalam minggu-minggu ini karena ada banyak sekali lah. Yang pertama ada pencairan nantinya BOP untuk RA, kemudian BOS untuk MI, MTS, MA, ada juga TPG, nanti ada PIP, dan sebentar lagi ini kabar baik untuk khususnya MA, yaitu nanti ya rada mundur titik lah, jangan dicairkan sekarang, dicairkan di bulan April nanti tidak cepat habis untuk hari raya ya. Nanti ada BPUPP yang dari provinsi. Ini adalah beberapa hal yang nanti safari yang akan kita lakukan. Jadi cukup lumayan pencairan-pencairan yang terjadi di kita ini. Ya, sebentar ya. Ada telepon. Waalaikumsalam Mbak. Maaf jangan Mbak, ini saya Oke. Jadi maaf Bapak Ibu mengganggu. Jadi itu beberapa hal nanti ya, termasuk bagaimana persyaratan untuk pembukaan rekening sama persyaratan untuk pencairan nanti semuanya akan disampaikan oleh pihak Mandiri. Sementara nanti Pak Kabit akan membicarakan kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan BOS ini yang ada di pusat, yang kemudian kita juga punya tanggung jawab secara moral di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu semuanya, itu nanti agenda-agenda di dalam kegiatan ini. Jadi nanti ada paparan dari Pak Kabit terkait dengan kebijakan itu dan juga nanti dari pihak Bank Mandiri. Bapak Ibu semuanya, waktu terus berjalan. Ini sisanya kita ngabuburit ya, sambil ngabuburit karena nanti insya Allah setelah selesai ini langsung dilanjutkan dengan buka bersama di rumah masing-masing. Ya, untuk itu monggo kegiatan ini kita buka bersama supaya mendapatkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo saya serahkan kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah untuk menyampaikan beberapa hal hasil informasi terkait dengan rapat koordinasi tentang pelaksanaan pencairan dari BOS di Bank Mandiri. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Kepala Bidang. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'badu. Yang saya hormati pimpinan kantor Kanwil Bank Mandiri, Bapak Fathun Nizam atau Bapak Nizam,
Yang saya hormati saudara-saudara kami, subkoordinator atau kepala seksi di bidang pendidikan madrasah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Kasih pendidikan madrasah yang ada di kabupaten kota se-Jawa Timur. Juga yang saya hormati pimpinan atau perwakilan dari Bank Mandiri yang ada di kabupaten kota se-Jawa Timur, saudara-saudara kami pengurus KKM MA dan MTS kabupaten kota juga se-Jawa Timur, saudara kami operator dan segenap yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bersama walaupun masih secara online, dan ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan tadi pagi yang sudah diselenggarakan oleh Bapak Direktur KSKK di pusat. Ada beberapa hal yang harus segera kami sampaikan dan saya minta juga untuk segera ditindaklanjuti di kabupaten kota, yaitu utamanya terkait dengan pencairan dana pos yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita yang ada di madrasah. Untuk itu saya berharap pada Bapak Ibu Kasih dan juga perwakilan dari Bank Mandiri Kabupaten Kota untuk segera melakukan koordinasi setelah pertemuan ini, melakukan langkah-langkah apa yang harus segera disiapkan sehingga harapan kita ada percepatan pencairan dan waktu kita tidak banyak. Saya berharap sebelum hari raya bos ini sudah bisa nyampe ke lembaga, dan lembaga juga begitu harus saya minta untuk segera menindaklanjuti juga, utamanya yang terkait dengan hak guru-guru mungkin untuk segera disampaikan. Sebelumnya ada beberapa hal memang nanti yang harus kita selesaikan. Utamanya kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kasih, ini alhamdulillah TPG tunjangan profesi guru bulan Januari Februari sudah cair. Masih ada satu kabupaten yang ada kendala dan mohon maaf kami masih dalam pengerjaan penyelesaian. Dimohon dimaklumi bagi yang belum, ada sekitar 1.400 guru. Ini mohon maaf saya. Yang insya Allah juga akan disusul sebelum hari raya ini, semoga Senin, Selasa atau sebelum hari raya itu sudah cair pula lagi untuk yang 1 bulan, yaitu bulan Maret. Jadi ini juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu Kasih. Sementara sekali lagi saya mohon maaf, mungkin yang masih ada kendala di salah satu kabupaten itu ada yang belum cair, itu mohon maaf dan tetap kami upayakan untuk secepatnya bisa terselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih, Pak Dr. Tri, itu terkait dengan insya Allah dalam waktu dekat juga akan segera kita cairkan, yaitu dana BOP yang RA. Nah ini juga ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita yang dari RA. Syukur-syukur ini juga bisa cair sebelum hari raya. Kita upayakan, andaikan tidak yang ini insya Allah tidak jauh dari hari raya. Nah, insya Allah ini kita bahas khusus, nanti kami akan mengundang lagi Bapak Ibu Kasih untuk percepatan BUPRA ini segera terselesaikan. Mungkin akan kita agendakan hari Minggu, akan kita undang Bapak Ibu Kasih lagi. Insya Allah kalau kita kompak, kita upayakan secepatnya, kerja keras, kerja bareng, insya Allah sebelum hari raya juga bisa
cair. Amin, amin. Selain itu juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih terkait dengan BPUPP. Insya Allah juga ya dalam waktu yang tidak lama insya Allah juga akan segera kita cairkan. Namun yang ini jangan berharap sebelum hari raya. Tapi nanti yang ini pun nanti akan kita bahas, kita diskusikan persiapan-persiapannya. Atau mungkin surat sudah kami luncurkan untuk segera dipenuhi terkait dengan masalah apa yang harus disiapkan untuk mempercepat juga pencairan dana BPUPP ini. Selain itu ada beberapa hal yang penting, termasuk masalah layanan simpatika, itu juga sudah kami edarkan, ada surat, insya Allah segera ditindaklanjuti juga oleh Bapak Ibu Kasih. Termasuk masalah penulisan ijazah, ini juga kami banyak ditanya oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ini juga insya Allah surat akan segera kami sampaikan. Dan nanti ada Kasih subkoordinator yang menangani bisa melengkapi, menambah informasi yang saya sampaikan. Termasuk masalah kalender pendidikan. Nah ini rupanya kita mengawali libur hari Senin, tapi yang lain sepertinya masih tanggal 28. Nah nanti mungkin ada penyesuaian yang ini sambil menyelesaikan BOS dan BUP dan yang lain-lainnya ini. Saya kira ada waktu ini kita maksimalkan untuk tetap masuk. Mungkin nanti juga lewat surat akan kami layangkan kepada Bapak Ibu Kasih. Itu hal-hal yang mungkin nanti dalam waktu dekat 1-2 hari ini juga akan kita diskusikan. Hari ini kita kembali fokus kepada bagaimana BOS ini supaya betul-betul bisa cair sebelum hari raya, dan syukur-syukur nanti dalam waktu Senin Selasa itu sudah bisa cair, atau 3 hari paling tidak. Itu harus dilakukan beberapa langkah. Insya Allah menurut informasi dari Bank Mandiri, nanti insya Allah akan disampaikan secara langsung oleh beliau-beliau bahwa rekening itu sudah selesai. Namun nanti penjadwalan pengambilannya ini harus diselesaikan hari ini. Atau paling tidak ada diskusi antara masing-masing bank, kabupaten kota dengan Bapak Ibu Kasih, ada kesepakatan untuk menjadwal. Karena tidak mungkin, lembaga kita ini banyak, tidak mungkin hari Senin langsung bareng-bareng ke Bank Mandiri. Tidak mungkin. Kasihan juga beliau-beliaunya. Nah, itu biar dijadwal. Nanti kami mohon dari pihak Bank Mandiri mungkin sepintas disampaikan hari ini, atau paling tidak nanti hari ini juga kalau bisa Pak Kasih nanti disampaikan yang dari Kasih kabupaten kota itu dengan yang dari bank, sehingga langsung kontak, langsung komunikasi. Senin sudah dilaksanakan, jadi tidak Senin rapat, tapi walaupun nanti hari ini dah, besok lah rapatnya gitu ya, sehingga harapannya ada komunikasi yang baik antara kami dari Kementerian Agama, baik dari di Kanwil maupun di kabupaten kota, dengan pihak saudara kami dari Bank Mandiri. Ini harapan kami, sehingga pencairan itu bisa segera terrealisasi, dan tentu penjadwalannya itu sekali lagi sangat-sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu jangan kita hanya mementingkan kapan cair dan segera cairnya, tetapi saya berharap nanti bagaimana agar pencairan ini aman dan nyaman gitu ya. Aman dan nyaman. Nyaman itu biar bisa dinikmati oleh yang berhak. Mungkin ada hak guru gitu ya, bisa tersampaikan, atau pihak ketiga yang sudah dilakukan kemarin mungkin ngapunten benar atau enggak, ada tahu, karena menyampaikan Pak sudah utang gitu ya, atau mungkin bahasa itu hanya disampaikan biar cepat aja cairnya gitu. Nah kalau yang memang begitu segera diselesaikan. Nah hal-hal yang memungkinkan dilakukan dengan non tunai, saya berharap dilakukan dengan non tunai. Mohon nanti kerjasama juga dengan pihak Bank Mandiri,
kalau bisa jangan pakai uang tunai dibawa ke lembaga, karena nanti ini menjelang liburan, libur panjang. Jadi setelah hari raya ini kita libur panjang, saya mohon dengan hormat kepada bapak-bapak, jangan sampai menyimpan uang di sekolah. Jangan sampai menyimpan uang tunai di sekolah. Saya berharap walaupun sudah ada peluang bisa diambil, tolong diambil seperlunya. Ya, mana yang urgen untuk segera dicairkan, dicairkan. Yang bisa dilakukan dengan non tunai dilakukan dengan non tunai atau ditransfer. Jadi seperti itu. Sehingga ini dalam rangka menjaga agar aman. Nah, ini agak libur panjang dan ini agak rawan, dan informasi seperti ini akan mudah tersebar. Jadi orang akan tahu, wah ini MTS dan MA ini banyak uang, bos baru cair. Nah ini rawan bagi orang-orang yang mengintai kita, yang orang-orang jahat yang mengintai kita ini rawan. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Sekali lagi ambil seperlunya, dan saya kira lebih aman uang itu ada di bank, dan begitu sekali-kali diperlukan ya kita ambil, karena ada waktu agak panjang libur yang itu juga beresiko, walaupun mungkin kita ada satpam di kantor, syukur-syukur dilengkapi dengan CCTV. Ini saya kira hal-hal yang mungkin pokok penting untuk kami sampaikan secara detail. Nanti apa syaratnya untuk mengambil itu, nanti dari Bank Mandiri saya berharap untuk menyampaikan langsung kepada saudara-saudara kami, kepala seksi pendidikan madrasah yang ada di kabupaten kota, dan alhamdulillah juga insya Allah hadir Bapak Ibu KKM yang kami harapkan juga turut membantu memfasilitasi nanti Bapak Kasih dengan madrasah dengan pihak bank untuk bertemu menindaklanjuti pertemuan hari ini. Saya kira ini sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf ini mengganggu waktu yang sebenarnya khususnya ibu-ibu ini, ada Kasih, ada KKM yang perempuan, ini waktunya menyiapkan buka puasa, tapi tersita waktunya untuk pertemuan ini, karena ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya juga mengajak ke teman-teman di bidang PAIS, di bidang Penma, mohon maaf. masih ada yang luput Pak Tri ya. Jadi teman-teman, jadi memang kita berupaya menambah ibadah kita di bulan Ramadan kali ini dengan betul-betul melaksanakan tidak hanya amalan-amalan rutin seperti tarawih, tadarus, tapi juga dengan mempercepat, mempermudah layanan-layanan kita sehingga bisa langsung dinikmati oleh guru-guru kita. Saya kira itu Bapak dan Ibu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah yang sudah menyampaikan bagaimana garis besar tentang kebijakan terkait dengan pelaksanaan pencairan, percepatan pencairan terhadap BOS yang ada di Jawa Timur, khususnya yang melalui Bank Mandiri. Bapak Ibu semuanya, memang ada beberapa hal yang bisa kita catat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang. Itu yang pertama adalah diharapkan Bapak Ibu Kepala Seksi ya, yang ada di kabupaten kota, kepala seksi pendidikan madrasah ini proaktif ya, sama-sama proaktif dengan cabang-cabang mandiri yang ada di kabupaten kota, sehingga ya ini kan mumpung poso-poso silaturahim sing wapi inilah maksudnya gitu, supaya ya terbangun chemistry bahasanya, gaya ini bahasa Jawanya itu terbangun chemistry di antara kantor Kementerian Agama kabupaten kota dengan pihak Bank Mandiri yang ada di kabupaten kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dalam rangka untuk menjaga keamanan dan kenyamanan ya, ketika nanti terjadi pencairan, yang jenengan ambil kan tidak hanya 1.000 2.000 ya, lebih dari itu kan. Nah, diharapkan nanti pencairannya itu tidak hanya tunai, tapi non tunai itu. Jadi mungkin juga Bank Mandiri akan membantu panjenengan semuanya bagaimana mencairkan dari uang yang ada di BOS itu, yang ada di
MA dan MTS itu langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru lah. Nanti akan dijelaskan itu oleh pihak dari Bank Mandiri ya. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya ya tentunya setelah ini diharapkan supaya terjadi pemahaman yang sama baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota, nanti Bapak Ibu Kasih selanjutnya bisa melakukan sosialisasi di kabupaten kota, terutama adalah pada madrasah-madrasah swasta, MTS maupun MA. Ini kan nggak ikut di ruangan ini tidak semua, jadi nanti Bapak Kepala Seksi, Bapak Ibu Kepala Seksi bisa menyampaikan, yang nggak tahu bisa Zoom atau apa, terserah lah, yang penting tersampaikan ke semua pihak Bapak Ibu. Nah, terkait dengan persyaratan-persyaratan, bagaimana pembukaan dan pencairan, insya Allah nanti dari pihak Bank Mandiri, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Bidang, akan disampaikan secara langsung oleh pihak Bank Mandiri. Untuk selanjutnya, monggo kepada pihak Bank Mandiri untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan oke, yang penting bisa lancari opo gitulah ya, sehingga guru yo enak, awak dhewe enak, riyo ora mikir tentang duit itu melimpah gitu ya saya kira. Terima kasih, monggo kepada pihak Bank Mandiri saya persilakan. Dan nanti selanjutnya bisa dilakukan wawancara, tanya jawab Bapak Ibu semua ya, beberapa hal yang belum jelas. Monggo kepada Pak Nizam dipersilahkan, monggo. Matur nuwun Pak Trianto. Ini kayaknya gayeng banget nih Pak Trianto. Berkah Ramadan ya Pak ya. Insya Allah. Akhir iki anu sterilnya tetap banter itu Pak Nizam. Ngapunten suaranya memang ini sejak lahir di dalam perut juga sudah rame ini ya. Monggo Pak Nizam nggih ngapunten. Pak matur nuwun sangat Bapak. Yang pertama yang terhormat kepada Bapak Kabid Petma, Pak Dr. Santoso SAG MPD dan juga subkoordinator di bidang Petma di seluruh Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Pimpinan MA dan juga MTS di seluruh Jawa Timur, rekan-rekan Bank Mandiri, baik sebagai kepala cabang maupun PIC bantuan operasional sekolah untuk Madrasah Sanawiyah. Syukur Alhamdulillah Pak, di sore hari ini, seperti yang tadi Bapak Trianto, Pak Santo sampaikan, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, bisa bertemu meskipun via online ya Pak ya, Alhamdulillah. Ini sudah hari ke-20 Ramadan kalau nggak salah ya Pak. Dihitung juga sama Pak Nizam ya. Alhamdulillah ngitung terus ini Pak. Meskipun via online, insya Allah lah kita nanti ini menjadi berkah kita semua. Izin Pak, jadi nanti secara detail ada tim kami, Mas Wildan yang akan menyampaikan. Tapi secara besaran kami sampaikan, kami terima kasih kepada Kemenat yang telah memberikan kepercayaan kepada Bank Mandiri untuk bisa membantu menyalurkan distribusi dana bantuan operasional sekolah di MTS maupun di MA. Jadi ini sudah berjalan di kami Pak. Jadi kami sudah mendapatkan sosialisasi dari teman-teman di kantor pusat itu di minggu kemarin. Secara data kami juga sudah dapat berapa sekolah yang ada di Jawa Timur. Total yang kami dapatkan datanya itu ada sebesar 5.382 Pak. Dan Alhamdulillah Pak, per hari ini 5.382 ini sudah kami buatkan rekening semua Pak. Jadi tinggal nunggu transferan masuk saja dari biasanya SP2D Pak ya, dari pusat ini Bapak. Nah, update sore ini Pak, dari 5.382 sudah masuk ke dalam rekening itu sebesar sekitar 57 M-an, itu masuk ke 690 rekening Pak. Jadi masih banyak yang belum terkredit. Nah ini kita memang sedang menunggu prosesnya. Tapi insya Allah kalau memang dari Jakarta sudah ada perintah untuk melakukan transfer, segera kan kita sudah online semua, tinggal klik semuanya akan masuk. Tinggal sekarang apa yang harus kita lakukan baik dari teman-teman di MTS maupun di MA maupun juga di Bank Mandiri. Nah, tadi matur nuwun sangat Pak Santoso sudah menyampaikan dua hal yang menurut kami itu sangat penting. Yang pertama terkait dengan koordinasi. Alhamdulillah ini kalau bulan puasa itu kan bulan berkah ya, silaturahmi seperti tadi Bapak sampaikan. Nanti kami minta Pak, kalau memang mungkin ada daftar PIC di semua madrasah itu berserta nomor HP-nya, kami akan buatkan grup WA Pak di masing-masing kota. Nanti PIC dari Bank Mandiri akan menginvite teman-teman itu untuk masuk dalam grup sehingga komunikasinya bisa lebih lancar, yang tanya jawabnya juga lebih lancar.
Yang diharapkan dengan adanya grup WA itu apa yang jadi pertanyaan, apa yang jadi keluhan bisa langsung disampaikan. Kami insya Allah akan bisa standby di situ untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, sangat berterima kasih Pak kami ucapkan kepada teman-teman dari Kemenak terkait dengan himbauannya Pak. Memang benar Pak, sekarang kita sudah cashless ya Pak ya. Apalagi sekarang udah ini mendekati Lebaran, kalau lihat berita itu sebenarnya kriminalitas juga meningkat, begal-begal juga banyak. Kita juga takut terkait dengan hal itu. Makanya kami sarankan, ini dananya memang nggak sedikit Pak. Kalau total itu kemarin kami dapat itu hampir ratusan di seluruh Jawa Timur, jadi sangat besar. Dan kami berharap juga sama, yang diambil yang seperlunya saja. Kalau memang ada yang memang bisa yang harus dibayarkan, kami dari Bank Mandiri akan membantu untuk membuatkan rekening secara cepat, sehingga ketika itu dibutuhkan bisa langsung ditransfer ke bank. Jadi teman-teman di sini tidak perlu melakukan bawa duit tunai, yang saya pikir itu sangat-sangat riskan. Kalau memang ada tunai yang diperlukan, silahkan, tapi nggak usah banyak-banyak, karena juga yang tadi disampaikan, kalau nyimpen di sekolah juga riskan. Nah, nanti semuanya itu bisa kami jalankan dengan koordinasi yang baik antara Bank Mandiri dan teman-teman atau Bapak Ibu PIC dari madrasah ataupun MTS. Mungkin dari sisi ini ya, dari sisi komunikasi kita bisa fasilitasi melalui grup WA, sehingga nantinya kita harapkan penjadwalan, kemudian permintaan uang tunainya berapa, itu sudah bisa dikomunikasikan. Kami juga nggak kedadapan Pak kalau kemudian ada permintaan duit sebesar ini, karena kebetulan kalau kami ini tidak semua cabang itu harus sedia uang tunai yang jumlah cukup besar, karena kami juga ada ketentuan dari BI, penyimpanan uang itu juga nggak terlalu banyak, sehingga ketika ada uang yang pengambilannya di atas limit kami harus konfirmasi terlebih dahulu. Konfirmasi dalam hal ini adalah penyiapan uang tunainya. Jadi kalau memang di cabang tersebut belum tersedia, kami harus konfirmasi ke cabang Indo ataupun kita minta ke BI untuk disiapkan. Tapi kami sangat berharap apabila memang bisa dilakukan secara cashless, dalam hal ini transfer, pemindah bukuan, kami akan lakukan itu, akan kami bantu semaksimal mungkin. Nah, terkait dengan apa syarat-syaratnya, nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Mas Wildan, PSI Bansos dari Region 8 Pak di Jawa Timur Pak. Nanti teknisnya Mas Wildan akan menjelaskan secara komplit. Setelah itu mungkin kalau mau ada tanya jawab, silakan kita buka di sesi ini. Nanti juga mungkin secara besaran antara Kanwil Kemenak Jatim dengan kami, Kanwil Bank Mandiri, kita buatkan grup juga ya Pak ya. Semisal ada keluhan atau apa, kita bisa komunikasi lebih intens lagi. Mungkin Siap, bagus ya. Pak Santoso, sementara itu yang dapat kami sampaikan. Nanti Mas Wildan Pak yang akan menyampaikan secara detail terkait dengan teknis penarikannya. Matur nuwun Pak Santoso, Pak Triyono, dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Nizam beberapa hal terkait dengan juga kebijakan yang ada di pihak Bank Mandiri. Monggo untuk selanjutnya ya kepada Mas Wildan. Monggo Mas. Siap, langsung aja di tagline aja Mas ya. Wes pokoknya rasa repot-repot gitu aja, poso-poso ku kakek dia ya. Oke, monggo derek Mas Wildan, langsung aja nggih. Ya, matur nuwun Pak Trianto. Alhamdulillah. Langsung saja sebelumnya yang terhormat Pak Santoso, Pak Trianto, kemudian kepada Bapak Ibu Kepala Kasih Pendidikan Madrasah seluruh Kabupaten Kota, dan juga Kepala Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah. Kami ucapkan terima kasih dan kami sangat merasa terhormat karena diberikan kepercayaan untuk membantu dalam penyaluran bantuan operasional sekolah di Kemenak, Kementerian Agama. Izin untuk memulai materi informasi mengenai tata cara atau teknis pendistribusian bantuan sosial. Mohon izin kami share materi. Oke.
Siap. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Baik, langsung saja. Jadi program bantuan pemerintah ini sesuai nominal, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui terkait bantuan dari operasional sekolah ini untuk SMP atau madrasah sebesar 1.100.000 per siswa dan per tahun. Kemudian untuk madrasah aliyah sebesar 1.500.000 per siswa atau per tahun. Kemudian untuk alur proses yang tadi sudah sempat disampaikan oleh pimpinan kami, Pak Nizam. Jadi betul untuk proses ini kita sudah bukakan seluruh rekening dari madrasah sebanyak 5.283 kurang lebih, yang mana Bapak Ibu sudah bisa melakukan aktivasi, jadi untuk bisa datang ke cabang dimulai tanggal 20 kemarin untuk pengambilan buku tabungan, dan informasi yang kami terima dari kantor pusat kami, proses pencairan tanggal efektifnya Bapak Ibu bisa melakukan di tanggal 25 April atau hari Senin besok. Kemudian selanjutnya untuk proses aktivasi ini, untuk pengambilan bantuan ini, apa saja sih syarat dan dokumen yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu? Selanjutnya, ini mungkin jumlah penerima yang mohon izin Bapak Ibu. Ini luar biasa untuk wilayah Jawa Timur atau Region 8 ini terbanyak senasional. Turut bangga, alhamdulillah, turut bangga Pak. Ya, selanjutnya ini secara nominal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nizam. Jadi untuk sampai dengan sore hari ini mungkin Bapak Ibu bisa fokus di angka 57.669.550.000 rupiah. Jadi Region 8 Jawa 3 ini kantor wilayah kami Bapak Ibu yang mengkoordinir seluruh cabang di Jawa Timur. Mungkin langsung saja ke data atau dokumen syarat aktivasi bantuan operasional sekolah madrasah. Yang pertama, tentunya yang paling penting adalah nomor pokok wajib pajak atas nama madrasah. Dalam hal ini, madrasah yang belum memiliki NPWP, kami ada toleransi atau relaksasi untuk melakukan pengurusan NPWP selambat-lambatnya 6 bulan terhitung sejak aktivasi rekening penerima bantuan. Jadi kami harapkan untuk Bapak Ibu kalau bisa NPWP-nya memang sesuai dengan nama madrasah ya, bukan nama yang lain. Mungkin Bapak Ibu ada yang namanya yayasan kemudian baru madrasah atau mungkin nama yang lain. Mohon bantuan untuk disesuaikan. Kemudian poin kedua, syarat yang dibutuhkan juga adalah fotokopi piagam pendirian atau fotokopi izin operasional dan atau akta pendirian madrasah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu perlu memperlihatkan asli surat keputusan pengangkatan kepala madrasah oleh yayasan madrasah atau kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan surat keputusan pengangkatan bendahara madrasah atau bendahara bantuan operasional sekolah oleh kepala madrasah. Kemudian fotokopi dari surat tersebut nanti diarsip di cabang kami. Selanjutnya untuk poin 4, perlu menunjukkan salinan perjanjian kerjasama antara penerima bantuan dengan pejabat pembuat komitmen. Yang kelima, fotokopi KTP kepala madrasah dan bendahara pengeluaran pada madrasah atau BOS dan menunjukkan aslinya. Untuk poin 6, kemudian surat kuasa pemblokiran dan pendebitan rekening penerima bantuan. Dan yang terakhir adalah print out bukti upload persyaratan yang didownload melalui aplikasi pada situs bos.kemenak.go.id. Jadi Bapak Ibu mohon bantuannya untuk ketujuh poin atau syarat dokumen ini untuk memperlancar pada proses penyaluran nantinya pada saat Bapak Ibu datang ke cabang supaya lancar, mohon dapat segera dilengkapi. Kemudian untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu kami bisa menunjukkan contoh ya, contoh dokumen dari masing-masing ini.
di slide berikutnya. Berikut contoh dokumen NPWP di poin 1. Di sini sudah terlihat contoh NPWP dari Madrasah Diniyah Matul Anwar di KPP Pratama Pandeglang. Kemudian ada contoh piagam izin operasional, kemudian SK pengangkatan. Selanjutnya ini ada salinan PKS. Di poin 6 ada surat kuasa pemblokiran dan pendebetan. Kemudian untuk poin 7 ini adalah bukti upload. Nah, mungkin syaratnya mungkin tinggal diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin cukup banyak, ada 7 poin. Dan ada hal yang mungkin perlu kami sampaikan juga terkait pendistribusian ini supaya lancar dan tertib. Memang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Kabid, Pak Santoso, terkait penjadwalan ya Bapak ya. Kami sudah siapkan Pak terkait daftar PIC cabang kami, apabila dari Bapak Ibu, baik dari Kemenak Kabupaten Kota, ataupun dari Bapak Ibu Kepala Madrasah perlu berkoordinasi, kami nanti akan sampaikan daftar nama-nama PIC cabang kami. Kurang lebihnya sekian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan diskusi atau tanya jawab Pak Trianto. Terima kasih. Oke, terima kasih disampaikan kepada Mas Wildan yang sudah menyampaikan bagaimana mekanisme terhadap persyaratan pembukaan rekening. Insya Allah kalau rekening itu dibuka KB Mas yo, walaupun bukanya nanti ya, bukan setelah maghrib, tapi rekeningnya kan sudah dibuka ya, ya nanti. Iya betul Pak. Nek bukanya nanti ya. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, sudah itu tadi disampaikan oleh Mas Wildan. Yang terpenting adalah persyaratan-persyaratan itu, Bapak Ibu. Insya Allah persyaratan ini tadi sudah saya share di grup Kasih, yang monggo Kasih untuk bisa di-share ke masing-masing MPS dan sebagainya. Bapak Ibu, sekiranya ada beberapa hal yang belum jelas terhadap acara ini atau apa yang disampaikan tadi, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, monggo dibuka secara umum ya semuanya. Oke, mungkin ini ada yang sudah resen. Saya mulai dari Kemenak Sampang, kemudian dilanjutkan oleh Pak Iwan Hanabi. Monggo, Gus dari Kemenak Sampang, Gus Wahyu, monggo. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Prof Jatim, Gus Santoso SAG MPD, yang kami hormati Bapak Nizam dari Kanwil Mandiri Surabaya, Jatim, dan seluruh kepala seksi se-Jawa Timur, seluruh peserta virtual Zoom meeting pada sore hari ini. Mohon izin kami sampaikan laporan khusus kepada Bapak Kepala Bidang bahwa hari Selasa kemarin kami telah melakukan rapat koordinasi dengan cabang Mandiri Kabupaten Sampang dan telah mendapatkan informasi yang sama persis dengan apa yang telah disampaikan pada Zoom meeting kali ini. Namun memang ada beberapa hal yang mungkin terus terang kalau di Sampang hanya ada satu cabang. Jadi nanti kami mohon perkenan dari pihak Bank Mandiri barangkali bisa memberikan solusi. Kemudian kami juga telah melakukan Zoom meeting dengan seluruh kepala MTSMA tentang apa yang kami dapatkan informasi dari pihak Bank Mandiri, dan hari ini mulai kemarin pihak kepala MTSMA ini telah melakukan pemberkasan. Jadi kami terus terang setelah sharing dengan pihak Bank Mandiri Sampang, ini kalau misalkan dokumen data persyaratan ini dibawa pada saat pencairan, maka butuh waktu sekitar paling cepat 30 menit. Dan ini kami tidak inginkan. Maka kami bergerak cepat mulai kemarin, berkas dokumen telah kami himpun di Kemenak Sampang, insya Allah Senin sudah bisa kita ajukan dan mudah-mudahan nanti bisa segera dipercepat pencairannya. Karena terus terang di sini hanya ada satu cabang
dan lumayan banyak. Total ada sekitar 360 MTS plus MA. Itu mungkin kami laporkan dulu kepada Bapak Kepala Bidang dan Bapak Dr. Prianto. Kemudian yang kami ingin mencoba bertanya untuk Kanwil Jatim, mohon maaf Bank Mandiri, Kanwil. Barangkali untuk Bank Mandiri Cabang Sampang ini bisa ditambah plafon anggaran hariannya. Karena kemarin kita sharing itu hanya dibatasi maksimal 1 miliar dan itu pun masih harus menghimpun menunggu setoran dari masyarakat sekitar. Lah ini kalau kita hitung, kita estimasi begitu bisa selesai untuk Sampang jenjang MTS MA sampai dengan 2 atau 3 bulan. Karena kalau kita bagi 1 hari 1 miliar, maka mungkin hanya bisa mengakomodir sekitar 8 atau maksimal 10 lembaga. Sementara di kami ada 360 lembaga total. Lah ini sangat ironis karena yang pertama bos sudah terlambat, kemudian di pencairannya pun juga harus memakan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 bulan. Kami kemarin sudah sonding ke pihak Bank Mandiri Sampang untuk sedianya bisa menambah plafon hariannya. Jadi mungkin bisa 10 miliar begitu. Yang jelas kita akan buatkan jadwal dan insya Allah madrasah ini kalau sudah terjadwal, termapping rapi, maka dia pasti komit untuk melakukan penarikan di hari dan tanggal yang telah kita tetapkan. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan surat keputusan. Ini kalau kita melihat di slideshow, ini persyaratannya adalah memperlihatkan asli surat keputusan. Artinya, berkas yang kita sampaikan mungkin cukup berupa fotokopian, namun asli surat nanti bisa ditunjukkan pada saat melakukan pengambilan atau print out buku tabungan sekaligus pencairan. Ini yang saya maknai begitu Bapak. Nah sementara kita sampaikan ke seluruh kepala madrasah bahwa SK wajib asli. Nah namun di sore hari ini sepertinya ada perubahan, ini cukup memperlihatkan asli SK. Artinya yang kita sampaikan kepada pihak Bank Mandiri, kopiannya sudah cukup. Nah, untuk SK asli nanti bisa diperlihatkan pada saat pengambilan buku tabungan. Kira-kira begitu yang kami maknai, yang kami tangkap. Mohon informasi pencerahan dari pihak Bank Mandiri. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus. Oke, sami-sami. Jangan dijawab dulu Mas Wildan ya. Ini masih ada 2 pertanyaan tanggung di anu ya. Monggo dari Pak Iwan Hanafi terus dilanjutkan nanti dengan Bu Masfah dari Gresik. Monggo Pak Iwan Hanafi dulu. Monggo Pak Iwan. Terima kasih atas waktunya. Kami ini mau menanyakan kejelasan, yaitu untuk yang BOS yang penyalurannya lewat BNI. Nah ini apakah sudah ada kejelasan atau belum? Terima kasih, itu saja yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, oke. Monggo. Yang ini mungkin Bank Mandiri tidak wajib menjawab ya untuk pertanyaan ini ya, nanti kita jawablah selama bisa. Monggo Bunda Fufah dari Gresik dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang hormati Pak Kabid, Pak Kasih, pihak Bank Mandiri, seluruh Kasih Sejatim, Bapak Ibu Kepala Madrasah Pengawas, izin melaporkan di Kabupaten Gresik untuk informasi yang di share kemarin sudah kami sampaikan masih via WA. Kemudian hari ini kami sudah koordinasi dengan pihak Bank Mandiri ke Kemenak, terus kami diundang juga ke Bank Mandiri. Di Kabupaten Gresik ada 5 kantor cabang, sehingga 5 kantor cabang itu harus satu persepsi. Pengalaman kami yang kemarin, setiap cabang itu persepsi sendiri-sendiri. Sehingga kami minta pada pihak Bank Mandiri 5 cabang itu harus satu persepsi. Sehingga tadi kami diundang ke Bank Mandiri, terima kasih sekali.
pihak Mandiri yang telah berinisiatif. Kami sudah punya gambaran dari 227 lembaga, masih 93 yang masuk dananya. Kemudian sudah membagi 5 cabang itu, ada 18 kecamatan di Kabupaten Gresik sudah dibagi oleh Bank Mandiri, sehingga nanti akan tidak tertumpuk pada satu kantor cabang. Terima kasih sekali pihak Mandiri, sangat salut. Kemudian penyamaan persepsi sudah. Kemudian untuk yang Bawean, karena Gresik ini ada yang spesial, ada yang di Pulau Bawean. Di Pulau Bawean, Bapak Ibu Kepala Madrasah sudah sangat khawatir kalau penyalurnya itu banknya tidak ada di Bawean, sehingga beliau harus layar dan memakan waktu untuk akomodasi transportasi. Kami tadi saat koordinasi dengan Bank Mandiri, Pak Kabid, Pak Tri mengajukan pihak Bank Mandiri lah yang ke Bawean, dan alhamdulillah terima kasih sekali pihak Bank Mandiri Gresik, insya Allah berlayar ke Bawean tanggal. Saya juga mau loh Bunda berlayar ke sana. Monggo Pak Tri, monggo. Kemudian itu sangat membantu kami. Jadi apresiasi yang sangat tinggi kepada Bank Mandiri karena memfasilitasi pulau-pulau terpencil yang ada di daerah Gresik. Sementara itu, insya Allah setelah ini akan kami tindak lanjuti dengan informasi ke semua kepala MTS dan MA via Zoom untuk memperkuat hasil dari koordinasi kami dengan Bank Mandiri dan hasil Zoom saat ini untuk memperkuat beliau-beliau supaya nanti lancar pencariannya mulai tanggal 25. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Gus Wahyu, ya, Pak Iwan, sama Bu Masfah yang punya pertanyaan. Saya kira dari pihak Bank Mandiri juga sudah mencatat ya tadi laporan dari Sampang. Itu bukan main besarnya karena memang Sampang itu gede untuk madrasah Pak ya, sekitar 1 M ke atas, minta tambahan platform dan ternyata di Sampang itu baru ada 1 cabang untuk Bank Mandiri. Monggo nanti bisa disampaikan dari bagaimana mekanismenya atau mungkin strategi tertentu dari Bank Mandiri. Kemudian Bu Fufah juga menyampaikan sudah ada 5 cabang yang ada di Gresik termasuk Bawean. Ya memang Bawean itu sebenarnya nggak masuk Gresik ya, kelihatannya Bawean itu masuk Kalimantan Tengah itu sudah saking jauhnya. Nah ini monggo nanti pihak Bank menjemput saya kira lebih bagus. Tapi sebelumnya mungkin Pak dari Pak Kabid ada sesuatu yang ingin disampaikan berkaitan dengan BOS lewat BNI, saya kira sudah selesai. Monggo Pak Kabid, barangkali ada sebelum dari Bank Mandiri menyampaikan. Monggo Pak Kabid. Saya hanya menyampaikan terima kasih pada teman-teman kami, saudara kami, Bapak Ibu Kasih yang sudah melangkah lebih cepat untuk mengatasi percepatan ya agar terlaksana atau bisa nyampe kepada lembaga itu sebelum hari raya. Alhamdulillah, ini makasih untuk Sampang dan untuk Gresik ya, alhamdulillah. Dan juga terima kasih kepada dari pimpinan Bank Mandiri yang sudah memberikan melayani juga luar biasa. Hanya 1 tadi dari Sampang yang mohon nanti agar dipenuhi apa yang diharapkan oleh Bapak Kasih kami. Kami perkenalkan Pak Nizam ya, bahwa di kabupaten itu ada kasih yang nanti kerjasama dengan PIC dari Bank Mandiri. Jadi lewat beliau ini nanti turun ke madrasah-madrasah. Saya berharap tadi apa yang disampaikan oleh beliau, ada grup WA, kami juga bisa masuk dengan Pak Tri, sehingga apabila ada kendala cepat bisa tertangani. Itu terima kasih. Insya Allah bisa dibantu, difasilitasi oleh teman-teman dari kepala seksi. Saya kira itu. Kalau yang BNI saya kira sudah ya. Nanti mohon dicek kembali yang BNI. Oke. Ya, nanti saling kontak kalau memang masih ada kendala jadi. Saya kira gitu. Oke. Terima kasih. Pak. Oh, nanti dulu ini belum selesai Pak. Nanti Pak
sesi berikutnya iya ya. Siap. Nanti gelombang kedua clotering kok ya. Iya, oke. Jawabannya berat boleh Iya. Karena di ujung selawat itu Pak sudah Kabit. adzan, Gus. Oke, terima kasih ya. Jadi itu mungkin yang bisa disampaikan oleh Pak Kabit, intinya berkaitan dengan WA. Nanti mungkin setiap kabupaten kota nanti juga membuat WA melalui KKM, mungkin bisa dikoordinasi Pak Kasih dan KKM. Ya nanti semuanya lah. Ya kalau MA ya MA, kalau MTS MA nanti Pak Kabit sama kita ada di dalamnya gitu ya, intinya gitu. Monggo dari pihak Bank Mandiri beberapa pertanyaan dari Sampang sama dari kok jadi gue udah sering kadang antara kebira mau terang. Matur nuwun Pak Tri. Oke. Ini matur nuwun nih kayaknya antusias semua ini Pak terkait dengan pencairan ini. Wah, masalah satu ini paling krusial nih Pak di semua. Paling krusial ya Pak J. Ya, betul. Pertama dari Sampang J, tadi dengan Gus Wahyu terkait dengan limit, yang kedua pertama dengan persyaratan, yang kedua terkait dengan limit. Kalau terkait dengan persyaratan memang Pak, jadi kami itu hanya memastikan Pak bahwa SK-nya sesuai, kemudian kita copy dan kita berikan stempel kopi sesuai aslinya. Artinya kalau kami nyimpan dokumennya dari MTS atau MA kan nanti resiko di kami. Jadi kami hanya memastikan bahwa dokumen yang dibawa itu asli, sesuai, kami copy, kemudian kami stempel kopi sesuai aslinya. Jadi cukup memperlihatkan saja Bapak. Kemudian untuk limit, kami jadi concern Pak di Sampang Pak, memang jumlahnya paling banyak Pak, Sampang Pamekasan. Di Sampang itu sebenarnya ada 2 cabang yang utamanya dan cabang mikro. Cuma memang untuk terkait dengan bantuan ini kita pooling di satu cabang, yaitu cabang Sampang ininya Pak, yang di dekat pasar ya Pak ya. Yang terkait dengan limitnya seperti yang tadi disampaikan Pak Santoso, kita menghimbau Pak agar pencairan dana ini tidak serta-merta semuanya langsung. Kalau memang dimungkinkan dengan mekanisme transfer, siapa penerimanya kita buatkan rekening, itu kami sangat terima kasih. Tapi apabila memang ada keperluan yang mendesak dan itu harus dibawa tunai, monggo nanti koordinasi saja Pak. Kalau masalah limit, insya Allah bisa Pak. Jadi H-1 mengajukan atau H-2 mengajukan dulu berapa nominal yang mau dibawa, nanti akan kami sediakan Pak. Memang pas ini kan mendekati Lebaran Pak, kebutuhan uang tunai untuk pengisian ATM, kebutuhan uang tunai untuk nasabah itu juga besar. Jadi kami harus benar-benar mengatur Pak, berapa sih yang harus kita siapkan dalam 1 hari itu. Kalau masalah limit tadi 1M itu bisa Pak, kita nggak ada masalah kok Pak, itu hanya patokan kita saja, tapi secara overall kita bisa nambah. Tapi semuanya itu harus dikomunikasikan terlebih dahulu. Jadi sarana grup WA tadi itu mestinya setelah rapat meeting online ini selesai, segera aja dibuat, nanti kita segera buatkan grup WA-nya sehingga kita bisa berkomunikasi di situ. Jadi apa yang jadi keluhan misal tadi kayak yang penarikan uang tunainya, saya rencana hari Senin seperti apa, penjadwalan seperti apa, itu bisa dikomunikasikan di dalam grup itu, WA tersebut. Kemudian yang dari Ibu Mas Fufa dari Gresik, matur nuwun Ibu, teman-teman Gresik alhamdulillah sudah bisa proaktif. Semoga saja ini bisa ditiru juga di teman-teman di kabupaten dan cabang lainnya. Amin. Sehingga kelancaran penyaluran bantuan operasional di Madrasah Sanawiyah dan MA ini bisa berjalan dengan baik. Ini kita cuma waktunya kan hanya Senin sampai dengan hari Jumat ya Pak, 4 hari. 5.382 dibagi 4 hari ini kan cukup banyak. Makanya kita memang harus koordinasi, komunikasi yang baik sehingga semuanya bisa berjalan, semuanya bisa lancar, dan apa yang jadi tujuan kita bersama itu bisa kita capai secara bersama-sama. Itu Bapak. Oke. Mas Wildan mau nambahin? Kalau memang ada yang kurang. Mohon izin. Terima kasih Pak Nizam, Pak Trianto. Mungkin menambahkan terkait yang koordinasi itu tadi ya Pak ya. Jadi sudah 2 hari yang lalu teman-teman cabang ini sudah kami minta juga untuk proaktif Pak, untuk berkoordinasi dengan Kemenak Kabupaten Kota maupun kepala madrasah yang mungkin sudah mampir ke cabang itu kan Pak, untuk terkait menanyakan atau mau mengambil buku tabungan BOS ini. Mohon izin kami dibantu Pak Kabid, Pak Santoso, dan
Pak Trianto mungkin dibantu terkait daftar PIC dari Kemenak Kabupaten Kota, karena mungkin terkait ada hal-hal yang perlu kami koordinasikan seperti penjadwalan, di mana tadi ada informasi di cabang Sidoarjo dan juga cabang di Lamongan itu masih kesulitan untuk berkoordinasi. Nanti boleh dengan ada grup WA dan juga daftar nama-nama PIC mungkin kami bisa dibantu. Nanti juga kami akan sampaikan juga daftar nama PIC cabang kami, Pak. Terus kemudian tambahan juga Pak, mohon maaf tadi belum sempat menyampaikan. Jadi di forum kali ini juga ada tim kami dari pusat, Pak Danang. Terima kasih sudah menyempatkan untuk ikut hadir menyimak koordinasi ini. Mungkin apabila ada tambahan atau hal-hal yang perlu disampaikan supaya kami sama-sama tercerahkan ya Pak ya terkait kebijakan penyaluran bantuan ini, monggo bisa disampaikan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Monggo barangkali Pak Danang ini langsung info dari pusatnya. Kan kami semua yang di sini di bawah pusat Pak Danang, jadi kurang tahu. Mungkin Pak Danang yang di pusat, monggo menyampaikan dari pusat supaya kita semua terserahkan yang ada di Jawa Timur. Monggo Pak Danang, barangkali langsung. Mas Wildan, Pak Nizam sudah diajak koordinasi di wilayah 8 ya Pak ya. Mudah-mudahan lancar. Kalau saya lihat antusiasmenya sih dari cabang-cabang kami pun dari tim Region 8 sangat antusias untuk membantu penyaluran dana bos ini ya Pak ya. Jadi mungkin seperti yang disampaikan Pak Nizam tadi bahwa memang apabila semua berbarengan datang pada hari yang sama, saya rasa itu akan sangat menimbulkan antrian ya yang panjang gitu ya. Makanya tadi sangat penting penjadwalan di mana penarikan dana bos ini kalau bisa sih ada yang ditransfer, jadi tidak semuanya tunai, karena saya sering kemarin dari Pak Nizam ada beberapa daerah yang rawan memang apabila dana tersebut dibawa dengan secara tunai ya. Jadi lebih baiknya lagi memang ada beberapa sebagian yang ditransfer. Nah terkait dengan penjadwalan saya monggo silakan Pak. Saya setuju sekali tadi seperti yang di cabang Bawean ya kalau nggak salah. Bawean, itu sudah sangat bagus Pak koordinasinya. Saya harap bisa di copy paste ke cabang-cabang lain untuk bisa seperti itu. Jadi kita samakan dulu satu persepsi. Yang pertama satu persyaratannya apa saja supaya tidak bolak-balik. Karena kasihan apabila yang jauh-jauh itu harus bolak-balik datang ke cabang Bank Mandiri. Dan mungkin nanti juga dari teman-teman Mas Wildan bisa menginfokan ke masing-masing PIC Kanwil alamat cabangnya di mana supaya tidak kebingungan dari sisi madrasahnya gitu ya. Jadi saling mengkoordinasikan Pak dari sisi Kanwil Kemenak Kabupaten Kota bisa mengkoordinasikan dengan kabupaten madrasahnya. Dari sisi kami juga bisa mengkoordinasikan dengan cabang-cabang yang di bawah wilayah Region 8 supaya tidak terjadi penumpukan tadi Pak. Mungkin dari saya itu sih Pak. Kalau terkait dengan persyaratan memang kenapa sih kok banyak banget persyaratannya? Karena ini salah satu pengaman kita Pak. Yang pertama adalah NPWP. Nah, dari sisi NPWP memang ini banyak pertanyaan sekali dari Region 8 terkait NPWP. Kenapa sih harus nama madrasah gitu ya? Nah, karena memang kenapa sih harus nama madrasah? Karena yang mendapat bantuan ini adalah madrasahnya, bukan yayasannya. Jadi NPWP-nya kami harap bisa juga diinformasikan Pak, izin kepada teman-teman madrasah di bawah Kanwil Jawa Timur supaya NPWP-nya atas nama madrasah Pak. Nah, apabila nanti NPWP-nya belum tersedia Pak, kesepakatan kami dengan Kemenak Pusat adalah aktivasi di tahap pertama bisa dilakukan Pak. Tapi apabila di pencairan tahap kedua nanti semester 2 belum ada NPWP-nya, sementara kami hold terlebih dahulu sampai dengan penyelesaian pengurusan NPWP tersebut Pak. Jadi insya Allah yang semester ini walaupun NPWP-nya masih belum ada sama madrasah masih bisa dicairkan. Cuma memang kami harapkan pada semester kedua pencairan kedua itu harus
sudah melengkapi NPWP yang dimaksud. Kemudian untuk fotokopi piagam pendirian dan izin operasional ini, memang kalau IJOP ini sangat penting ya Pak buat kami, karena supaya kami tahu siapa yang berhak untuk menerima dana bantuan ini. Jangan sampai tiba-tiba ada orang yang mengaku atau mengatasnamakan madrasah, ternyata bukan orang yang berwenang. Nah, mungkin terus yang keenam adalah tidak kalah pentingnya Pak, surat kuasa pemblokiran dan pendebitan rekening. Ini gunanya fungsinya adalah apabila nanti suatu saat dari pihak Kemenak Pusat, misalkan contoh ada salah transfer atau misalkan ada kesalahan pengkreditan gitu ya, atau misalkan ada pemblokiran, misalkan sudah tidak aktif lembaganya, ini kami bisa memblokir tanpa harus meminta persetujuan kembali dari madrasahnya. Kemudian nomor 7 adalah print out bukti upload persyaratan yang di-download dari aplikasi pada situs Kemenak. Ini juga sangat penting karena utama informasi dari Kemenak kemarin ini salah satu bukti utama pada saat pencairan dana. Jadi setiap kali pencairan dana, print out bukti upload persyaratan ini informasinya harus ada. Walaupun memang sudah aktivasi nih, sudah pembagian buku tabungan. Kemudian nanti semester kedua juga mohon diharapkan dibawa untuk print out bukti upload tersebut. Jadi nanti di semester kedua sudah tidak lagi membawa 1 sampai 6, tapi hanya membawa buku tabungan, KTP pengurus, dan print out bukti upload tadi. Mungkin itu yang sedikit gambaran dari saya terkait bantuan operasional di wilayah 8. Ini kalau ada pertanyaan monggo silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Danang. Bapak Ibu tadi udah jelas sebenarnya disampaikan oleh Pak Danang. Jadi ini kan pertama kali untuk pencairan, jadi wajar. Artinya berkasnya akeh. Untuk selanjutnya kan nggak usah banyak-banyak itu loh Bapak Ibu. Jadi ini karena pertama kali, jadi berkasnya seperti itu yang harus disiapkan. Sedangkan nanti untuk pencairan kedua dan lain sebagainya tidak usah berkas yang sebanyak itu. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu tadi, alhamdulillah kita sudah mendapatkan rukhsah juga dari Pak Danang. Kan seharusnya NPWP itu adalah nama madrasah. Tapi untuk tahap pencairan pertama ini, oke lah, nama yayasan nggak popo. Tapi untuk yang kedua nanti kalau nggak nama lembaganya, itu mungkin nanti akan dilakukan pending dan lain sebagainya. Ini menjadi perhatian kita semuanya Bapak Ibu saya kira. Jadi oke, untuk pertama ini NPWP yang ada nama yayasan masih diringankan. Tapi untuk tahap yang kedua nanti diharapkan semuanya sudah nama madrasah Bapak Ibu ya. Itu seperti tadi yang kita dengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Danang. Kemudian untuk IJOP ini gak usah yang asli, pada karena lijer ijazah loh Bu, fotokopi didono, lah sing asli ditunjukkan gitu aja ya. Jadi nanti dibawa pulang lagi, nggak apa-apa saya kira. Ini untuk IJOP yang kedaluarsa ini mungkin maksudnya IJOP yang masih tahun 2004 ke bawah ya, karena IJOP yang baru ini berlaku untuk seumur hidup. Kode karo akta nikah, masuk akta nikah tiap tahun ganti. Kalau gitu saya dan Pak Kabid dong tiap tahun minta akta nikah yang baru kalau gitu ya. Itu akan berlaku untuk selamanya ini ya. Oke itu. Bapak Ibu ini ada pertanyaan Pak Danang dan Bapak Ibu dari pihak Bank Mandiri ya. Diharapkan mungkin Bank Mandiri di kabupaten kota ini bisa mengundang atau sebaliknya kantor Kemenak kabupaten kota akan mengundang untuk saling bersilaturahim dan berkoordinasi lah tentang hal-hal yang sifatnya mungkin khusus dan lain sebagainya. Itu nanti terus Gresik, Bawean ini tadi sudah ada kesepakatan bahwa Bank Mandiri akan ke Bawean. Wah, luar biasa ini pelayanan dari Bank Mandiri. Dan nanti ini ada dari CATS itu nyuwun HP-nya Pak Wildan dan nyuwun materi, gitu aja ini pertanyaannya. Tapi ini masih ada 2 yang mau bertanya ini ya. Nanti monggo Pak Wildan, Pak Danang dan Pak Nizam untuk menanggapinya. Monggo dari Sumeneb dulu, kemudian dilanjutkan dari Jember, Gus Faisal. Monggo Yai dari Sumeneb, monggo Yi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Munizin, Bapak Kabid, Bapak Kasih, Dokter, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini.
sebetulnya pertanyaan saya itu sudah banyak diterwakili oleh Bapak Kasih Sampang ya. Itu diantaranya juga, termasuk juga kami apabila banyaknya lembaga kita antisipasi untuk nanti dananya agar supaya tidak berlarut seperti itu, nggih. Itu juga kami 2 kali lipat daripada banyaknya madrasah di Kabupaten Sampang. Kami sekitar 600 lebih MTS dan MA semua jenjang itu. Kami berharap pada Bank Mandiri antisipasi lah agar supaya kita lancar, karena di beberapa kecamatan kita itu luar biasa banyaknya di kecamatan kepulauan. Karena termasuk juga tidak bisa seperti di Bawean, kita akan ke sana, karena di sana juga masih belum ada unit atau cabang dan sebagainya. Itu mohon perhatiannya, mohonlah kepada Bank Mandiri supaya kita di Sumeneb. Ini mungkin seluruh Jawa Timur satu-satunya adalah Kabupaten Sumeneb yang terbanyak lembaganya. Seperti itu Bapak. Dan yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia, yang saya takdimi Bapak Kabid. Terkait dengan yang MI, sebetulnya kami masih ada kendala 1-2, itu masih belum cair, belum masuk ke dana ke lembaga. Padahal kami sudah ada bukti upload di situ. Mohon barangkali diteruskan oleh Pak Kasih, Pak Dr. Tri, siap, bagaimana kaitannya dengan kelancaran kami, karena sekarang ini mohon datanya ya, MI apa ya? Siap. Oke, siap Pemdan. Barangkali itu Bapak, dan yang lain-lain barangkali sudah Pak Kabid lebih paham. Kami mohon Pak Kabid apa yang kita bahas kemarin, siap, kami mohon minta tolong Pak Kabid, karena ini puasa Pak Kabid. Barangkali itu yang kita bisa sampaikan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo sebelum dijawab Pak Kabid dan pihak Bank Mandiri, monggo dari Jember, Gus Faisal, monggo Gus Faisal. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kabid dan Bapak Kasih Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, langsung saya tanyakan sebenarnya kepada Bank Mandiri. Mulai tanggal 19 itu saya sudah koordinasi dengan salah satu entah humas atau apa dari Bank Mandiri atau marketing mungkin, karena yang saya kenal itu salah satunya hanya satu di Jember, karena di Jember itu kalau tidak salah ada 7 cabang, sehingga sudah saya koordinasi, dan tanggal 20 itu saya sudah diberi nomor rekening dari madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Jember, sehingga saya sudah diberi tabel Excel-nya dan sudah ada pemetaan wilayah-wilayah terhadap cabang-cabang yang ada di Kabupaten Jember. Dan itu sudah kami koordinasikan juga kepada KKM yang ada di Kabupaten Jember. Namun begitu mudah-mudahan setelah Zoom meeting ini ada perubahan, dan mudah-mudahan dari Bank Mandiri Jember itu ikut juga dalam Zoom meeting ini. Karena juga saya sampaikan bahwa sekarang ada Zoom meeting, karena juga saya lihat ada beberapa dari Bank Mandiri juga, dari kabupaten lain. Nah, begitu madrasah berkoordinasi dengan wilayah cabang yang dituju, sehingga terjawabnya bahwa ini akan dicairkan bulan Mei. Sehingga desakan-desakan kepada saya khususnya sebagai Kasih Penma di Kabupaten Jember, dan sebenarnya akan ngeluruh itu setelah itu ke beberapa lembaga yang mendapatkan informasi seperti itu, akan ngeluruh kepada Penma, dan saya akan diajak ke cabang Mandiri yang disampaikan bahwa ini akan cair bulan 5 itu seperti itu. Besar harapan kami, karena ini sudah kami, kalau di madrasah secara administrasi sudah disiapkan secara kelengkapan-kelengkapan yang menjadi persyaratan, karena sudah biasa ganti-ganti bank kalau di Jember itu Pak Kasih, seperti itu, sehingga kalau hanya minta persyaratan ini 2 jam itu sudah lengkap, itu seperti itu. Tinggal hanya timingnya, pencairannya itu yang ditunggu-tunggu, apakah bisa hari Senin Pak, apakah bisa hari Selasa Pak, itu karena ada jawaban bulan 5.
Terima kasih kurang lebihnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada soal. Jadi ada beberapa pertanyaan. Monggo nanti yang pertama Pak Kabid, setelah itu dari pihak Mandiri. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu ya. Tadi Sumeneb itu mirip dengan Riau. Ya, dari daratan, dari Riau Kepulauan. Jadi Sumeneb itu juga sama, ada Sumeneb daratan dan ada Sumeneb Kepulauan. Mungkin nanti satu-satu di kabupaten Sumeneb Kepulauan. Dan tidak mungkin gimana ya nanti monggo ini nanti tekniknya dari Mandiri apa menjemput sampai ke Sapeken Sapu di sana atau bagaimana, karena memang tidak semuanya ada Bank Mandiri di sana ya. Dan juga Jember sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan informasi bahwa itu kait dengan Pak Kabid, panjenengan pertama baru kemudian dari pihak Bank Mandiri. Pak Kabid. Terima kasih. Saya kira sudah cukup jelas tadi dan alhamdulillah cukup bagus koordinasi antara cabang Mandiri dengan pihak Kementerian Agama, dalam hal ini dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah yang ada di Kemenak Kabupaten Kota. Hanya saja saya tegaskan kembali yang di Jember itu mohon nanti segera disampaikan Pak dari Jember mungkin hadir, mohon disampaikan kalau bisa hari ini. Saya ingin dengar juga sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi dari Jember itu bisa terjawab dan Pak Kasih nanti bisa melanjutkan informasi ini kepada lembaga sesuai dengan kesepakatan dan harapan bersama. Ini Senin sudah bisa dicairkan, tinggal teknisnya bagaimana diatur antara Kasih dengan pihak bank. Jangan sampai ada salah satu kabupaten kota yang lain cair yang ini tidak. Jangan sampai terjadi seperti itu karena ini akan menjadi rawan di media Jawa Timur nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Sumeneb dan masih kembali kepada Pak Hanafi tadi ya. Kalau ada yang kendala, mungkin di Pak Hanafi tadi itu BNI ya. Terus dari Sumeneb ada MI juga yang masih belum cair. Tolong lembaga dan datanya itu segera disampaikan kepada Pak kami di bidang PAIS, Pak Dr. Trianto, nanti agar ditindaklanjuti. Siap Pak. Saya kira itu. Terima kasih. Siap Pak. Terima kasih disampaikan ke Pak Kabid. Jadi intinya yang ada permasalahan tadi sebenarnya datanya sudah disampaikan kita untuk kita sampaikan ke pusat. Ya gitu iya. Termasuk Pak Iwan Hanafi tadi tentang BNI tadi sebenarnya sudah. Oke, monggo kepada pihak Bank Mandiri untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertanyaan. Monggo. Pak Dana, Pak Wijan atau Pak Nida, monggo. Matur nuwun Bapak. Yang pertama terkait dengan wilayah Sumeneb ya Pak ya. Kebetulan untuk Sumeneb ini kami juga menjalankan bansos di sana Bapak. Jadi memang banyak kepulauan di sana, Kangean sampai ke Masa Lembu pun kita juga pernah distribusi di sana. Cuma ini memang agak butuh effort khusus untuk yang di Sumeneb ini karena secara transportasi juga tidak setiap hari ada, seperti di Masa Lembu itu juga nggak setiap hari ke Kangean, ke ini nanti nggak. Kalau yang masih bisa dijangkau saya yakin relatif aman. Izin Bapak untuk yang Sumeneb, Kepala Cabangnya Pak Afandi, Insya Allah sore ini saya minta langsung komunikasi dengan Bapak. Siap. Jadi biar untuk koordinasi Bapak. Karena memang saya tunggu Bapak. Perhatian khusus Pak untuk Sumeneb Pak, karena secara jumlah juga banyak, wilayahnya juga banyak kepulauannya nih Pak. Siap. Jadi, kalau terkait masalah dana dan yang lainnya nanti kami siapkan. Sepanjang itu sudah terjadwal, kami usahakan itu bisa kita bisa penuhi Pak. Tapi ya kami mohon apabila itu memang masih bisa dilakukan secara cashless, dalam artian bisa ditransfer atau dipindahkan pindah bukan, ya, kami sangat berterima kasih. Insya Allah nih Pak, nanti saya minta nomor Bapak atau di nomor berapa Pak, nanti bisa langsung saya minta komunikasi Pak Afandi Bapak. Siap. Terima kasih Bapak. Kami tunggu Bapak. Iya Bapak. Nomor jenengan mungkin Pak Kasih. 0823 0823 223
777 777 88. 88. Ya Pak, segera kami komunikasikan Pak dengan teman-teman semua Bapak. Kemudian untuk Gus Faisal dari Jember, saya akan pastikan lagi Pak, tapi kita sebenarnya sepakat Pak, kami juga secara internal sudah melakukan meeting khusus terkait dengan penyaluran ini, dan semuanya satu persepsi seperti tadi yang disampaikan Bu Mas Bufa, di Mandiri pencairannya sebelum Hari Raya Pak. Jadi nanti kalau memang mungkin ada informasi yang kurang pas, nanti coba kami cek, kami cross check lagi ke Jember. Mungkin di sini ada dari area Jember Pak Yuli atau Mbak Eci yang bisa menyampaikan secara langsung. Dari mungkin Bu Dewi kali ya, Bu Dewi PIC. Sore Iya. Pak Nizam. Oke, Mbak Dewi. Ya, selamat sore Pak Nizam. Nah, kami dari pihak area juga belum terinformasi bahwa pencairan itu harus bulan Mei gitu ya Pak. Nanti kita cross check kembali cabang mana. Bulan Dan Mbak Dewi, pencairannya itu di bulan April, bukan iya, di... betul. Enggak, iya betul Pak, pencairannya kan di bulan April ya Pak. Ya. Ada informasi Iya. di bulan Mei itu nggak ada informasi ya sebenarnya ya. Iya Pak, mungkin teman-teman cabang yang menyampaikan itu mungkin karena tidak tahu kemarin pencairannya akan dilakukan kapan. Nah ternyata kan hari ini terinformasi Pak pencairannya dilakukan mulai tanggal 21 sampai tanggal 25 besok gitu kalau nggak salah ya Pak. Iya, pencairan dari kantor pusatnya ya. Iya betul. Dan sudah bisa dilakukan pencairan selama persyaratannya lengkap. Nah jadi tidak ada isu khusus Jember itu pencairannya nanti dilakukan bulan Mei, enggak Pak. Boleh dilakukan di April sepanjang persyaratannya sudah lengkap. Seperti itu ya Pak Nizam. Saldonya sudah ada ya Mbak ya? Ya betul sekali Pak. Oke, begitu Pak Gus Faisal, konfirmasi dari teman-teman di area Jember. Jadi untuk yang bulan Mei tadi mungkin hanya miskomunikasi saja Bapak. Jadi kita sampaikan di meeting sore hari ini, sepanjang persyaratan lengkap dan yang sudah cair, monggo dicairkan di bulan April ini Bapak. Oke. Kalau bisa minta nomor kontaknya Mbak Dewi, Pak Nizam mungkin. J. Nizam. Mungkin ada tambahan dari teman-teman Bank Mandiri? Dari Sidoarjo, Pak. Oh, Sidoarjo, monggo. Nggih, Sidoarjo, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Tri, Kabid Kasih Penma Kanwil, Pak Nizam dari Bank Mandiri. Ini Pak, ini tadi pagi saya dapat telepon dari kepala-kepala di Kecamatan Jabon. Dia mau ngurus aktivasi yang di Bank Mandiri terdekat, mungkin di Candi atau Sidoarjo. Ternyata diarahkan ke Krian gitu loh. Tapi yang lebih dekat itu kan Candi atau Sidoarjo, tapi diarahkan ke Krian, jauh banget. Terus juga yang di Kecamatan Prabon, dia harusnya paling dekat di Kecamatan Krian, tapi diarahkan ke Candi. Ini kepala-kepala ini pada sambat gitu Pak. Padahal mereka itu banyak yang tua-tua kepalanya itu Pak. Ini gimana Pak Diro ya? Habis lebaran ya Pak Diro, mana yang besar? Aduh gimana ini? Tadi ke Bank Mandiri Jalan Ahmad Yani tadi sudah koordinasi ke sana. Katanya udah itu Pak, udah keputusan dari Jatim, Jawa Timur itu provinsi gitu Pak. Gimana ya? Terus tanya Mas Wahyu bisa nunggu itu aja Pak, nunggu setelah rapat Zoom meeting nanti dikasih nomornya Pak Nizam Mandiri. Oke, saya tunggu informasinya gitu. Sekarang belum ada informasi. Gimana Pak solusinya Pak? Boleh saya langsung jawab Pak Tri? Monggo Pak Nizam, monggo. Nggih, siap. Izin Pak. Jadi untuk mapping ini memang kami kan juga tidak tahu lokasi ininya ya, lokasi pasnya ini dekat dengan cabang mana. Mungkin dikira-kira saja. Tapi kalau memang sekiranya mau di mapping ulang, nanti kita bisa bantu Pak. Kalau memang jaraknya terlalu jauh, kita atur lagi ada masalah Pak. Nanti kita komunikasi saja ya Pak ya. Nanti sudah ada grupnya belum Pak, teman-teman di Sidoarjo Pak? Belum ada ya? Grup Bosrek ada saya. Grup Bosrek Kabupaten ada, baik MTS maupun MA. Nanti minta tolong teman-teman tim dari Mandiri di-invite di sana.
apakah Bapak mau bikin di mapping ulang? Oh, yang sudah ada ini dipindah ke sini, silakan. Nanti kita atur itu, Pak. Oke, Jadi Pak. Oke, makasih, Pak. Kita sebenarnya kan online, Pak. Mau diambil dimanapun bisa. Cuma ini kan karena pembukaan awal dan tidak ada kartunya, sehingga kita sarankan memang dicabangi pembukanya, Pak. Gitu ya. Jadi nanti kita mapping ulang saja, kita atur ulang, nanti kita pindahkan, Pak. Jadi Bapak semisal yang tadi jauh harusnya tiketnya di Candi, ya udah kita pindahkan dari Krian ke Candi. Jadi nanti cetak bukunya ininya di sana juga nggak masalah. Oke, Pak. Makasih, Pak. Makasih infonya, Pak. Nanti bisa kontak ke siapa, Pak ya? Nanti sama saya atau Mas Wildan dulu nggak apa-apa, Pak. Nanti kita biar komunikasikan dengan teman-teman di Sidoarjo. Oke, siap. Nggih, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, itu beberapa penjelasan yang insya Allah mencerahkan kok. Aduh, khawatir digampang nih kalau Bank Mandiri. Ora usah nek nggak usah naik beca aja, cukup yang dekat-dekat aja. Tapi yang terpenting ya sekali lagi tadi Bapak ada beberapa hal. Jadi yang penting kabupaten kota itu membuat list, tentang kemana harus kemana dan lain sebagainya. Atau mungkin tadi saya yang tertarik adalah ketika mau pencairan secara online, maksudnya transfer non tunai. Itu saya harapkan kabupaten kota atau lembaga itu membuat data ya. Namanya siapa, nomor rekening sekian, ditransfer berapa, sehingga mereka nggak usah berduyun-duyun ke kantor Bank Mandiri, tapi cukup dengan data itu satu orang aja yang datang, sedangkan transfernya nanti melalui transfer non tunai. Enak non tunai itu kan nggak cepat habis itu kan ya masuknya itu nanti mungkin. Dan tentang PIC nanti Bank Mandiri ini kita infokan nanti sebagai PIC di Kabupaten Kota adalah nanti Kasih Penma akan segera kami berikan list untuk panjenengan semuanya beserta daftar nomor HP-nya sehingga bisa berkomunikasi. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir tadi kita sepakati saja untuk NPWP ini adalah NPWP yang ada sekarang ini. Kalau memang masih berupa yayasan, mungkin tetap yayasan gitu Pak Nizam. Hanya saja untuk pencairan yang kedua nanti ya, mungkin mau nggak mau harus mengurus NPWP tentang lembaga madrasah. Gitu Pak Nizam mungkin ya. Untuk tahap pertama memang kita kasih ini ya Pak ya, karena memang waktunya mepet, masalah nanti. Tapi di tahap keduanya wajib sesuai Pak semuanya Pak. Ini untuk kebaikan kita bersama sih Pak, untuk keamanan juga. Terima kasih. Ya. Termasuk juga izin operasional, mungkin yang izin operasional yang sebelum tahun 2015 itu kan sifatnya limitatif waktu. Ya mungkin ada yang belum sempat mengubah atau belum memperbarui, monggo digunakan ijab yang lama dulu sampai nanti terbaru. Sementara untuk yang sudah 2015 ke atas itu ijabnya adalah seumur hidup, itu sekedar informasi untuk ya supaya sama gitu Pak Nizam ya. Terus pokoknya saya ini opo anani dhisik karena waktunya wis mepet, tapi untuk selanjutnya tidak ada kata opone. Ya, harus yang benar-benar gitu. Kira-kira gitu Pak Nizam ya. Iya Bapak, monggo Pak. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari pihak Bank Mandiri atau masih ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, kalau cukup ini ada informasi teknis ya terkait dengan pendataan dan sebagainya yang akan disampaikan oleh Pak Aris Biantoro dari staf kita yang menangani khusus terkait dengan aplikasi BOS, BUB dan lain sebagainya. Monggo, Mas Ari mau disampaikan hal-hal yang sifatnya teknis tadi. Monggo, Mas Ari. Sampai selesai lah. Masuk sampai buka enggak ya? Enggak sampai buka beberapa menit saja nanti kita berikan. Monggo, Mas Ari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabid, Bapak Subkoordinator Bagasi, Bapak Kasih Penma Kabupaten Kota, dan Bapak Ibu operator, serta dari pihak Bank Mandiri yang ada di sini. Saya mohon izin untuk share screen ya, kalau diperbolehkan. Dan sambil nunggu share screen-nya, ada beberapa yang perlu kami sampaikan, yaitu untuk materi sudah kami sampaikan di grup ya. Terus yang di sini juga kita sampaikan. Langsung ke surat TL Kanwil.
surat TL Kanwil yang kita sampaikan beberapa hari yang lalu, itu yang pertama adalah, oh ini sudah ini, mohon maaf, saya screen. Ini barusan kami buat, yang ini poin kita hari ini, kita fokus yang nomor 2 ini. Yang ini tadi sudah disampaikan oleh pihak bank. Yang nomor 345 itu juga sudah tadi. 6, yang nomor 7 itu nanti akan di jadwal tersendiri. Nah, untuk yang ini, di surat Kanwil itu yang pertama itu perlu kami sampaikan bahwa terdapat madrasah yang belum menyelesaikan proses unggah dokumen administrasi dan masih ada dokumen LPJ madrasah yang belum lolos verifikasi. Itu ada di lampiran 1. Dan itu tidak banyak, hanya untuk yang terakhir hari ini hanya 17 kabupaten kota. Selanjutnya dimohon untuk menginformasikan, menginstruksikan, dan memonitoring madrasah dalam proses unggah dokumen administrasi dimaksud dalam hal masih ada dokumen administrasi yang belum lolos verifikasi. Dimohon tim BOS kabupaten kota dan pihak madrasah akan menyelesaikan permasalahan dimaksud agar madrasah bisa masuk dalam penyaluran tahap 1 batch 2. Yang nomor 2, nomor 1 yang di atas, kegiatan unggah dokumen administrasi oleh madrasah dan verifikasi diperpanjang sampai dengan tanggal 25 April pukul 24.00. Itu yang pertama, itu yang A, jenjang MI dan MTS diverifikasi oleh tim BOS kabupaten kota. Nanti secara teknisnya habis ini. Yang B, itu jenjang MA diverifikasi oleh tim BOS Kanwil. Itu tadi hari ini ada 1 tadi yang sudah saya verifikasi, yang kemarin itu ada 5 atau 6 itu sudah khusus MA. Nah, kita berharap untuk yang MI MTS MA di akun kabupaten kota untuk BOS itu dituntaskan. Terus yang ketiga, tim BOS Kemenang Kabupaten Kota diwajibkan membuat surat keterangan. Formatnya ada, sudah ada di lampiran. Apabila ternyata A, madrasah tidak mengajukan atau tidak mengunggah dokumen administrasi di portal BOS atau tidak menerima dana BOS tahun anggaran 2022, itu tadi ada pertanyaan dari Bapak yang dari Sumeneb ya. Itu tadi. Mungkin surat keterangan ini bisa mengakomodir pertanyaan tersebut. Yang B itu madrasah yang tidak lolos verifikasi. Sebenarnya ada C, yaitu madrasah yang tutup atau dan lain sebagainya, atau madrasah yang tidak mau menerima BOS. Ini model surat keterangannya seperti ini. Jadi di keterangan itu nanti dituliskan apa adanya. Kalau memang ternyata di madrasah tersebut itu ada permasalahan dalam hal penerimaan BOS. Surat keterangan pada angka yang ketiga yang di atas tadi dikirim langsung, tidak dikirim ke Kanwil, tapi langsung dikirim ke Direktur KSKK paling lambat tanggal 28 itu berarti bukan Senin ya, ini salah ini, mohon maaf. Ya, sekitar tanggal segitu, tanggal 28 itu berarti hari Rabu ya, atau Kamis. Melalui email bos@madrasah.kemenak.go.id atau melalui Level Madrasah Digital Care. Itu ada nomor WA-nya sekian. Itu nanti bisa jenengan kirim ke situ paling lambat. Sebisa mungkin semakin cepat semakin baik supaya nanti diproses oleh tim BOS pusat. Selanjutnya diminta tim BOS kabupaten kota untuk meneruskan surat ini kepada madrasah pada lampiran. Saat itu suratnya sudah beredar di kabupaten kota. Adapun tertanggal 19 April
itu terdata ada 18 kabupaten kota dari 38 kabupaten kota. Itu yang belum mengajukan itu ada 26, yang masih taraf mengisi data itu ada 4 di aplikasi bos.kemenag. Menunggu verifikasi itu 6 ini, terus lolos verifikasi sekian. Total alokasinya sekian. Ada yang ditolak, yaitu yang dari Jember itu ada yang ditolak karena memang sudah tutup. Tapi per tanggal 22 ini itu sudah berkurang alhamdulillah. Yang pertama kali kami terima surat itu totalnya 41 lembaga dan tanggal 19 itu sekitar 27 dan hari ini itu sudah berkurang menjadi 27 alhamdulillah. Jadi untuk menunggu verifikasi itu sudah kita tuntaskan. Lain-lainnya sudah berkurang. Semoga nanti besok semakin berkurang juga. Kami beritahu yang berikutnya yaitu di aplikasi BOS ada mail itu untuk menu mengajukan itu sudah kosong. Beberapa waktu itu ada terisi sudah kita tuntaskan. Dan yang isi data itu juga kosong. Sedangkan kita lihat dari satu akun kabupaten kota di sini yang mengajukan itu yang kosong, nanti jangan lihat yang dari khusus untuk admin BOS kabupaten kota, monggo dicek mengajukan ini ada isinya. Kalau ada nama-nama madrasah mau dituntaskan. Demikian juga misalnya contoh mengisi data ini problematika yang belum terselesaikan sampai sekarang. Dan ini kami masih intensif mengklarifikasi ke pusat terkait dengan perihal mengisi data bila mana ada permasalahan satu lembaga yang nyantol di sini, diklik setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya karena memang Pak Muhammad Dolili Asyari di unmute ya, suaranya keluar. Oke. Nah, setelah kita masuk ke akun lembaga, ini proses integrasi atau klarifikasi admin BOS kabupaten kota dengan lembaga yang bersangkutan yang namanya ada di sini. Nah, namanya ada di sini ya. Itu nanti klarifikasi ke lembaga masing-masing untuk ditindaklanjuti dan dilihat dari akun lembaga masing-masing, klik data LPG. Ini teorinya seperti ini. Cuma sampai dituntaskan, misalnya ini ternyata sisa dananya tidak ada sisa dana yang perlu dikembalikan, artinya 100%. Kalau kita klik berkas yang sudah diunggah itu ternyata sudah tidak ada sisa yang perlu kita simpan. Setelah itu dicentang dulu, setelah itu disimpan. Nanti akan timbul keterangan seperti ini dan klik kirim. Di atasnya itu nanti akan ada notifikasi laporan SPJ telah dikirim. Namun kalau kita lihat di sini di akun kabupaten kota itu ternyata tidak ada menu ajukan. Ini masih kami klarifikasi lagi lebih lanjut ke pusat, apakah nanti yang nama-nama yang ini yang belum mengajukan atau mengisi data ini, yang mengisi data yang di sini itu bisa kami tindak lanjuti. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini tadi sudah diterangkan oleh pihak bank, termasuk dengan ijab tadi sudah diterangkan secara jelas oleh Bapak Trianto. Ini saya nemukan kalau yang tadi yayasan ya, kalau yang sekarang ini baru NPWP atas nama madrasah, bukan yayasan. Seperti ini. Kalau ingin mendaftarkan ada alamannya di atas itu, tinggal klik saja nanti beri waktu 6 bulan kalau tidak salah tadi. Ini contohnya. Tadi ada nah ini yang di sini ada
salinan perjanjian kerjasama antara penerima bantuan dengan pejabat pembuat komitmen itu contohnya seperti ini. Di sini ya. Itu kenapa ditulis tangan? Karena ada keterangan di sini di portal BOS ya. Kita terangkan yang sebelah sini karena yang di sini nanti sudah dijelaskan oleh pihak bank, kita yang nerangkan yang di portal BOS. PKS itu tadi perbaikan, kalau misalnya sebelumnya itu masih bank yang lama dan sekarang kita beralih ke bank yang baru, itu coba di login dulu, unduh, tanda tangan dan isi beberapa ajuan yang kosong seperti ini, kepala madrasah, MTS, SN ditulis tangan, terus nomor yang dari Kanwil itu sudah keluar, tinggal yang nomor dari madrasah diisi, nama kepalanya siapa, terus dari madrasah mana, ini nama madrasahnya dan alamat dan seterusnya sampai ke bawah. Kalau untuk tanggal sudah keluar, jadi yang sudah keluar itu adalah nomor dan tanggal. Setelah itu upload kembali di portal BOS. Unduh format SKPR di portal BOS, login dulu, setelah itu print, bukti upload. Kita sudah upload PKS. Jadi ini harus urut. Catatan PKS diisi secara manual dengan tulis tangan. Nah, yang kedua adalah nomor rekening diinformasikan saat sudah aktivasi di bank. Itu tadi ada pertanyaan nomor rekeningnya. Jadi nomor rekening itu keluar kalau sudah aktivasi di bank, nanti bisa dibuatkan dari pihak Bank Mandiri. Ini ada persyaratan yang dari Bank Mandiri, mungkin dari pihak bank bisa menguatkan apakah betul persyaratannya seperti ini. Untuk petunjuk pengisian PKS itu sudah kami berikan contohnya seperti ini. Nanti keterangan per nomornya itu sudah jelas seperti ini. Jadi untuk pengisian yang tadi yang pakai tulisan tangan itu adalah seperti ini. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Oke, sebentar Pak Adi. Oke, silakan. Monggo. Makasih Pak Adi. Semangat ya itu. Mohon izin lagi Bapak Kabid, Bapak Doktor ini juga. Terkait dengan yang tertera di Kabupaten Sumeneb, di situ ada 2 masih belum ada pengajuan, Bos. Di situ sebetulnya terus berlangsung setiap tahun. Padahal di IMS kami sudah dihapus bahwa itu tidak ada, anggaplah tutup, tidak ada KBM dan sebagainya. Ada 2 di situ, tetap tahun mendatang muncul lagi. Padahal kami terus itu dihapus. Nah, demikian. Namun kami tadi sudah melayangkan surat keterangan, kami tanda tangani bahwa ini betul-betul sudah tutup, KBM-nya tidak berlangsung dan sebagainya. Itu langsung ke pusat Pak Ari. Demikian Pak Ari barangkali. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk itu sudah kami sediakan surat keterangan, beritahukan kalau madrasah tersebut sudah tutup dan dikirim ke alamat email yang tadi ya, yang tadi. Nah, ini nih, sebentar. Sudah kami kirimkan Pak Ari. Oh sudah, nggih, alhamdulillah. Nggih, surat, nggih. Apa tembusan ke ke bidang nggih? Ya, nggih. Nggih. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Termasuk juga dari beberapa lembaga di Kecamatan Arjasa, Kepulauan. Ini dari pengalihan dulu antara beberapa perbankan bank itu ke BRI. Ternyata alamatnya itu Pak Ari. Halo? Ya. Ternyata alamatnya itu tertera di situ Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember di situ Pak Ari. Lah, kami mohon bahwa walaupun itu masih lancar masuknya dana, itu kami kan tidak enak Pak Ari. Artinya kan Kabupaten Sumeneb di situ tertera Kabupaten Jember Pak Ari. Bagaimana ini solusinya Pak Ari? Ya memang ada beberapa. Contohnya Pamekasan ada Kecamatan Waru ya. Ternyata Waru. Ini kabupatennya Pak Kabid ini.
Lancar. Konin ke Jember Pak Kasih. Siap. Tidak Bapak, masih lancar Bapak, masih lancar. Cuman itu tertera tetap Jember terus gimana Bapak? Dijajah itu, dijajah. Oke. Mungkin dari pihak Bank Mandiri yang bisa menjawab hal tersebut. Karena untuk terkait pencairan, nggih. BRI Bapak, BRI. Oh, yang dulu, nggih. BRI, nggih. Siap. Nanti kita komunikasikan nih ya dengan BRI. Yang penting tadi ya katanya Pak Kabid, yang penting datanya masuk ke kita, nanti baru kita komunikasikan ke Oke, Bapak Ibu, saya kira tadi sudah lengkap ya. Jadi tadi sebenarnya ada tugas utama dari setiap lembaga pendidikan madrasah itu. Yang pertama adalah menyiapkan diri dalam rangka apa yang diinginkan oleh Bank Mandiri. Kemudian yang kedua secara administrasi, ya, secara administrasi harus tetap terkoneksi ke portal BOS, ya, termasuk persyaratan dan nanti juga pelaporan. Jadi dua hal ini adalah yang harus dilakukan oleh setiap lembaga, intinya begitu. Jadi nanti juga jangan lupa nek mari nompo lali laporane progrese tidak dilakukan, ini juga jangan sampai. Jadi tadi Mas Ari sudah menyampaikan beberapa hal bagaimana harus terkoneksi kepada portal BOS. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa kita diskusikan ya pada kegiatan ini. Tadi Pak Kabid minta sekali dari Bapak Ibu subkoordinator yang ada di bidang, ada informasi-informasi yang mau disampaikan ya. Ini mumpung kita bertemu juga dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur. Angel loh, ngumpul ini kadang-kadang jarang ya. Ini kebetulan ngumpul. Monggo dari Bapak Ibu subkoordinator barangkali ada informasi yang mau disampaikan baik dari kursi, sarpras, guru maupun teknik. Monggo Bapak Ibu subkoordinator barangkali ada yang mau disampaikan informasi-informasi. Mungkin sementara cukup Pak. Oh cukup Kak. Oke, cukup Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah tugas-tugas kita sudah terselesaikan. Intinya Bapak Ibu, monggo mulai detik ini kita bergerak bersama dalam rangka untuk menjadi pelayan daripada umat, umat. Ya, jadi ya pokoknya melaku KB aku ya melaku, Pak Kabid juga melaku, jenengan kasih juga harus jalan, dari Mandiri juga jalan. Pokoknya jangan diam lah. Selalu berkoordinasi tentang hal yang belum jelas nanti bisa diselesaikan pada level kabupaten kota. Kalau di provinsi terlalu tinggi ya di kabupaten kota. Nanti siap Pak Nizam, nanti insya Allah data-data PIC akan kami sampaikan Pak Nizam ya. Yang akan kasih dengan nomor kontaknya. Dan saya nanti mohon juga mungkin nomor kontak pimpinan cabang dan lain sebagainya untuk Pak Madi supaya kita juga bisa berkomunikasi. Oke, intinya Bapak. Ya intinya klik gitu aja ya, intinya klik ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih disampaikan kepada pihak Bank Mandiri yang sudah setia. Artinya ini kan mulai kunjur ya dari kantor, ternyata kita pada sama-sama. Terima kasih kepada Pak Kabid yang selalu mendampingi kita. Seharusnya beliau sudah kunjur jam-jam begini, ya kunjur ini ya. Beliaunya hanya untuk menemani panjenengan semuanya, Pak. Dan semoga nanti masih ada lagi sebentar lagi. Kegiatan kita ini dicatat oleh Allah sebagai suatu amalan jariah, apalagi ini dan puasa. Mari kita laksanakan kegiatan ini dengan rasa ikhlas, Bapak. Insya Allah dengan ikhlas semuanya akan terlaksana dengan baik dan hasilnya akan menjadi barokah bagi kita semuanya. Monggo kegiatan ini kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Dan terima kasih. Mungkin ada Alhamdulillah. Berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Santoso, Pak Tri, Bapak Ibu sekalian, sehat, selamat berbuka puasa. Sehat saja semuanya. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu. Sama-sama Pak. Matur nuwun Pak. Berbuka puasa. Selamat berbuka puasa komandan. Monggo berbuka ya bersama ya. Buka bersama di rumah masing-masing. Matur nuwun, Pak Kabid, Pak Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bapak, Bunda. Insya Allah. Saya juga derek, Bunda. Salam. Insya Allah, iya.
Apa? Ya. Aku cisam. Allah. La kalau aduhillah tuh aja gitu.